pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kritis sastra yang dimana saya ditugaskan oleh dosen saya yaitu Bu Asdarina selaku dosen mata kuliah kritik esai dan sastra. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kritis sastra dalam suatu karya. Oke, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kritis sastra. Aspek-aspek kritis sastra itu terbagi atas 3. Yang pertama, analisis, penafsiran, dan penilaian. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis. Analisis merupakan studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam tentang struktur bahasa. Adapun analisis terbagi atas, yang pertama, analisis struktural yang berhubungan dengan lapis nama ataupun lapis norma karya sastra. Yang kedua, analisis struktural yang berhubungan dengan antar unsur karya sastra. Oke, saya akan menjelaskan pertama tentang analisis tentang lapis suara atau sound stratum. Sound stratum itu merupakan rangkaian satuan suara, yaitu suara suku kata, kelompok kata, dan suara kalimat. Adapun satuan-satuan suara itu adalah satuan-satuan berdasarkan sistem bunyi bahasa. Yang kedua, tentang lapis satuan arti atau dengan units of meaning atau dengan meaning. Merupakan suatu kalimat atau satuan-satuan arti dalam suku kata, kelompok kata, dan kalimat yang terdapat dalam sajak. Akan tetapi, dalam sajak satuan arti minimum adalah kata, dan satuan terluas adalah kalimat. Arti kata-katanya adalah arti leksikal seperti dalam kamus. Akan tetapi, dalam puisi ataupun dengan karya sastra adalah arti lain berdasarkan konvensi sastra, misalnya arti kiasan. Yang ketiga itu lapis objek-objek yang dikemukakan latar, pelaku, dan dunia pengarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapis objek-objek yang berdasarkan latar tersebut. Dunia pengarang di sini yang dimaksud adalah peristiwa, cerita ataupun gambaran angan-angan yang diciptakan pengarang. Dalam dunia pengarang ini merupakan penggabungan antara dua objek ataupun objek-objek yang dikemukakan latar, pelaku dengan perbuatannya serta peristiwa-peristiwa yang ditimbulkan sebagai berikut. Yang keempat yaitu lapis dunia yang tidak usah dinyatakan tetapi sudah tersirat ataupun implisit. Yang kelima, lapis metafisik. Lapis metafisik itu meliputi sublim, strategis, ataupun menakutkan dengan suci yang menyebabkan pembaca berkontemplasi terhadap apa yang dikemukakan dalam sajak tersebut. Yang kedua itu adalah analisis struktural. Analisis struktural adalah berhubungan dengan antar unsur karya sastra. Itu terbagi atas 3. Yang pertama, analisis struktur ataupun dengan dimaksudkan dengan tema. Yang kedua, struktur tokoh dan penokohan. Yang ketiga, alur. Yang kedua selanjutnya adalah tentang penafsiran. Penafsiran berarti penjelasan makna karya sastra. Penafsiran tersebut dimaksudkan dalam karya sastra adalah menangkap makna karya sastra tidak hanya menurut apa adanya, tetapi menerangkan juga apa yang tersirat dengan mengemukakan pendapat sendiri. Dalam memberikan penafsiran tersebut adalah mengemukakan pendapat sendiri. Hasil penafsiran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu yang pertama, segala tafsiran harus disertai dengan alasan-alasan yang logis, dapat diterima dan masuk akal. Yang kedua, alasan yang logis. Alasan yang logis itu haruslah berdasarkan pada sifat hakikat pada karya sastra itu sendiri. Adapun bagian dari penafsirannya itu, yang pertama, penafsiran berdasarkan pada orientasi sastra. Maksudnya adalah arti yang diberikan pembaca tidak sama dengan arti yang dimaksudkan pengarangnya. Arti yang dimaksudkan pengarangnya itu merupakan
pengarang yang tetap, sedangkan makna yang diberikan oleh pembaca itu berubah-ubah. Yang kedua, penafsiran dalam kerangka semiotik. Yang dimaksudkan dalam penafsiran dalam kerangka semiotik adalah yang perlu diperhatikan untuk memproduksi makna tersebut adalah yang pertama, konvensi bahasa, yang kedua, konversi bahasa, yang ketiga, kerangka kesejarahan, yang keempat, revalensi ataupun relevansi sosial budayanya. Yang ketiga adalah penilaian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaian adalah karya imajinatif atau rekaan yang bermedium bahasa yang berfungsi estetik dominan ataupun Welek dan Austin, yang dimana demikian mengkritik suatu karya sastra harus ditunjukkan nilai seninya. Kalau tidak demikian, kritik sastra belum sempurna mematuhi fungsinya. Adapun aliran penilaian itu terbagi atas 3. Yang pertama, absolutisme, relativisme, yang ketiga, perspektivisme. Saya akan menjelaskan tentang absolutisme. Absolutisme itu merupakan penilaian yang menilai karya sastra dari sudut pandang yang absolut ataupun yang bersifat mutlak. Yang kedua, relativisme. Relativisme merupakan penilaian yang menilai karya sastra berdasarkan paham kemiskinan ataupun dengan paham kenisbian. Yang ketiga, perspektivisme. Perspektivisme itu merupakan penilaian sastra yang menilai karya sastra sepanjang sejarahnya. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang aspek-aspek kritis sastra. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asda telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan tentang aspek-aspek kritis sastra secara singkat ini. Saya Tresya Herawati, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.